Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Mardantila dengan NIM H0523071. Saya merupakan mahasiswi dari kelas PGSDC angkatan 2023. Adapun video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Untuk itu langsung saja kita cek video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum berfungsi sebagai rencana pembelajaran dengan menyediakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur bagi pendidikan. Melalui rencana pembelajaran, membuat kurikulum menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, menyusun materi pembelajaran yang sesuai, dan menetapkan metode serta strategi pengajaran yang efektif. Materi kedua yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Belajar secara konseptual adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku individu dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang atau tidak memiliki sikap nilai yang baik menjadi memiliki sikap nilai yang lebih baik, dan dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki keterampilan. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan di dalam kelas. Duffy dan Rohel 1989 mengatakan, apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Nah, pembelajaran tidak perlu berkaitan dengan ruang, tempat, atau waktu, karena mengajar adalah kemampuan membuat situasi di mana siswa dapat melakukan proses belajar. Hakikat pendidikan adalah kemampuan guru merancang situasi dan kondisi yang sepenuhnya tepat dan berhasil mendukung praktik belajar siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi guru yang bersangkutan untuk belajar berbagai kekurangan yang nantinya makin lama. Tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukannya selama ini. Itulah sebabnya sering dikenal dengan istilah pengalaman adalah guru besar. Maksudnya, seorang belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan kata lain, praktik mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bias berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Filsafat memberikan penjelasan yang ajak tentang hakikat, kenyataan, kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Demikianlah filsafat ialah seperangkat koheren dari nilai-nilai yang memberikan suatu kerangka guna memahami hubungan antara bangsa manusia dan alam semesta. Kita masuk ke materi terakhir tentang pembelajaran menggali konsep siswa. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar, di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya, sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam kehidupan sehari-harinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kurikulum memegang peran sentral dalam mencapai tujuan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas. Penelitian dan pemahaman telah menunjukkan bahwa kurikulum yang dirancang dengan baik memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan karakter siswa, pengembangan kompetensi dan keterampilan mereka,
pemupukan minat dan bakat individu, pengembangan jiwa kritis dan kreatif, serta persiapan untuk menghadapi masa depan yang dinamis. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam hakikat peserta didik, dalam perspektif filsafat pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan seluruh makhluk yang secara khusus berorientasi pada manusia. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dengan ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.